Perlu saya ingatkan bahwa wadah rezeki yang terbesar dan yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Jadi itu harus jadi kesadaran sampean semua. Kesadaran kita bahwa paling utama, paling pokok wadah rezeki itu tidak ada di mana-mana. Jadi wadah rezeki terbesar itu justru ada pada diri kita sendiri. Ini kadang-kadang orang itu tidak tahu cari rezekinya ke sana, kemana, dikira sana lebih baik, sana lebih baik, sana lebih baik. Itu kan kebanyakan orang itu kan bingung seperti itu. Mengapa orang seperti itu? Karena tidak tahu dirinya sendiri. Jadi wadah rezeki terbesar itu justru ada pada diri kita sendiri, dan itu semua yang paling pokok itu terkumpul dalam wadah kesatu. Wadah baik ya. Justru wadah rezeki paling pokok itu adalah mentalitas dan perilaku. Jadi wadah rezeki kedua, ketiga nanti itu hanya wadah sampingan, hanya wadah akibat dari ini. Kalian harus ingat. Jadi wadah rezeki dua ketiga itu sebenarnya wadah sampingan, wadah pendukung dari wadah yang pertama ini. Masalahnya apa? Masalahnya itu orang sejak awal itu loh jarang yang garap ini langsung garap kerja. Itu masalah di situ. Itu masalah hampir dialami oleh kebanyakan orang itu di situ. Kalau sampean pribadi mau mengaca diri sampean sendiri, bagian besar itu orang akan menemukan langsung terjun pada kerja. Makanya banyak orang bingung itu di situ. Jadi wadah ilmu, wadah rezeki itu menjadikan wadah pertama itu sebagai wadah yang paling utama. Oleh karena itu, kalau kita memahami bahwa wadah mentalitas atau perilaku ini sebagai wadah yang paling utama, maka konsekuensinya itu adalah jangan terlalu mengandalkan wadah kerja. Kalau paham dari awal, itu mesti konsekuensinya ya kerja, tapi jangan terlalu mengandalkan wadah kerja. Kalau kita mengandalkan wadah kerja, terlalu mengandalkan wadah kerja, berarti itu pemahaman umumnya orang. Jadi sampean akan kerja seperti kebanyakan orang. Terus bagaimana ketika kita sudah umur segini dan cara waktu wis hampir terlambat, ya sedikit banyak harus kita ilmoni, kita bongkar apa-apa yang ada di dalam diri kita dan kita mulai masuk pada ilmu wadah rezeki. Nah sekarang karakter. Ini kan sudah 1, 2, 3 wadah finansial. Jadi sebelum kita mempelajari wadah finansial, maka ini perlu sampai pahami. Saya akan jelaskan karakter masing-masing dari 3 wadah rezeki ini. Karakter dari 3 wadah rezeki ini perlu sampai ketahui. Kalau wadah rezeki pertama, mentalitas atau perilaku, itu harus terus dilakukan, terus dijaga,
ditingkatkan bila perlu jadi laku kesadaran seumur hidup. Jadi kalau dibanding 3 wadah rezeki ini karena yang paling utama, maka ini harus dijalankan sampai seumur hidup kita. Kalau ini kita jalankan seumur hidup kita, memberi energi positif pada kita, ini nanti akan tertular pada anak turun kita. Jadi zaman harus paham bahwa wadah rezeki yang pertama itu tidak terbatas waktu. Harus dijaga, ditingkatkan, diberdayakan, dijadikan laku kesadaran seumur hidup. Gak oleh putus-putus. Karena ini pondasi, ini pokok utama. Sekali ini ambruk, maka ambruk semua wadah rezeki itu. Jadi persoalan mentalitas ini mengapa perlu kita jaga, kita lakukan seumur hidup? Karena sebenarnya warisan yang paling berharga itu, yang bisa kita teruskan ke anak turun kita itu nanti bukan ini, bukan ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi, mana halawalitu waladau illa min adabi hasanin. Jadi tidak ada sesuatu warisan yang paling berharga yang diwariskan orang tua kepada anaknya itu kecuali perilaku yang baik. Makanya kita jaga seumur hidup, karena hanya inilah yang sebenarnya paling pokok, paling penting diwariskan itu. Bukan harta benda. Kalau ini tidak diwariskan, meskipun sampai warisi harta benda sebanyak apapun, ya gak ada gunanya. Wong wadah pertama wis bolong, wadah pertama hancur. Kadang-kadang dapat melihat sekeliling sampean, orang diwarisi orang tuanya miliatan. Hartanya orang tua itu miliatan dibagi saudara-saudaranya. Kadang-kadang harta miliatan tidak ada gunanya. Sebentar saja habis. Bahkan banyak orang yang asalnya kaya, asalnya punya, tidak punya rumah sampai tidak punya. Rumah sampai tidak punya. Padahal coro gampangan itu anaknya orang terpandang kadang-kadang. Itu anaknya orang kaya. Jadi secara logika itu kan sebenarnya yang berpotensi untuk maju, untuk berkembang, untuk lebih kaya itu kan sebenarnya orang itu. Tapi karena nol mentalitas ini tidak diwariskan, tidak dijaga orang tuanya, tidak mengakar, maka seluruhnya akan ambruk. Jadi yang kedua, wadah kedua dan ketiga ini sebenarnya karakternya itu hanya membutuhkan waktu beberapa tahun saja. Sampai kerja, memahami kerja, ngelmoni kerja, merintis usaha, membangun aset, itu sebenarnya kan tidak lama. Sebenarnya tidak lama. Dalam ada hitung-hitungannya. Jadi kalau wadah 2 dan 3 itu hanya membutuhkan berapa tahun saja untuk membangunnya. Kedua, ketiga ini hanya beberapa tahun. Misalnya ada orang itu yang 5 tahun sudah mapan, sudah ketemu jalan. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Itu kan hanya sebentar saja. Orang kalau tekun, telaten, istiqomah itu mesti menemukan. Di sini saya katakan ini seterusnya ini hanya beberapa tahun. Jadi karena selanjutnya keduanya ini wadah kerja, wadah finansial ini selanjutnya akan bisa berjalan sendiri. Tapi dengan catatan, selagi wadah satu ini tetap kokoh,
Paham ya sampean ya? Jadi yang kita rintis hanya beberapa tahun, tak puluhan tahun, tak beberapa tahun itu akan bisa berjalan sendiri. Karena orang kalau sudah menemukan kerja, putaran uang jelas, order jalan, pasar jelas, itu biasanya dengan serta-merta ia akan berusaha membangun sistem yang jalan. Itu akan jalan terus. Nah, selagi wadah rezeki yang pertama ini tetap kokoh, uangnya gak miliut, uangnya dapat dipercaya, uangnya gak foya-foya, uangnya dapat mengelola, yakin ini dan ini akan terus berjalan. Maka pertanyaannya, kalau sampai sudah nanti, kapan-kapan misalnya bisa membangun wadah kerja, wadah finansial ini, maka kalau sampai ragu, menulis terus nyontaga anak butuh, terus pokoknya sampai bisa menemukan, sudah sedikit banyak bisa membangun sistem, itu sebenarnya gampang, tidak usah sampai ikut pedulikan ini. Yang terpenting itu ini, anak itu sudah dibekali ini, insya Allah jalan. Nggak tabel-tabel mentalitas ini kan wakai ya sama woco mentalitas kaya dan tidak. Orang yang kalau bermental kaya, mentalitas yang baik, itu akan adaptif dengan keadaan. Jadi tidak usah sampai bingung. Zaman wolak-wali zaman itu seperti apa? Kalau anak itu sudah dibekali mentalitas, iya dengan sendirinya akan dapat inovatif, dapat adaptif. Terus dengan sendiri nih, karena punya mentalitas, punya perilaku mental yang baik.